Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Ilham Natoguri Tonga, NRP 23 2025 074. Di sini saya dari kelompok 7 menjadi moderator untuk memandu presentasinya kelompok 8. Silakan kelompok 8. Baik, perkenalkan, sebelum memulai presentasi, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arkan Hidayat, dengan NRP 23 2025 046, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lafaz Nabil Zahran dengan RP 23 2025 079. Perkenalkan, nama saya Bobi Kurniawan, NRP 23 2025 070. Di sini kami akan menjelaskan tentang rencana ketiga survei tambang bawah tanah. Yang pertama adalah latar belakang, mengapa ketiga tambang bawah tanah sangat kritis. Survei bawah tambang adalah pekerjaan beresiko tinggi di pertambangan. Kondisi kerja yang ekstrim menuntut pendekatan ketiga yang sistematis dan terstruktur. Yang pertama ada ruang terbatas, terowongan sempit dengan mobilitas terbatas dan jalur evakuasi minim. Terus yang kedua ada pencahayaan minim. Keterbatasan cahaya meningkatkan risiko kecelakaan dan kesalahan pengukuran. Yang ketiga ada ventilasi terbatas. Akumulasi gas beracun dan defisiensi oksigen mengancam keselamatan. Dan yang terakhir ada bahaya geologi. Rockfall, air tanah, dan kondisi tanah tidak stabil. Dasar hukum Permen ESDM nomor 26 tahun 2018, Permen ESDM nomor 182730 MEM tahun 2018, CSO 45001 tahun 2018. Dokumen ini merupakan simulasi pembelajaran ketiga, bukan proyek nyata. Dan selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup. Apa yang ingin dicapai? Tujuan ketiga yaitu yang pertama identifikasi bahaya secara sistematis. Yang kedua ada penilaian risiko menggunakan metode HIRA-DC. Yang ketiga ada penetapan pengendalian berbasis hierarki kontrol. Dan yang terakhir ada penyusunan SOP dan rencana tanggap darurat. Ruang lingkup simulasinya yaitu 4 jenis survei, markup dan pick up, pemetaan geometri, volume, dan deformasi. Lalu ada 8 personel. Tim simulasi dengan pembagian tugas terstruktur. Selanjutnya ada 14 hari kerja, durasi pelaksanaan kegiatan survei. Dan yang terakhir ada kedalaman 50 hingga 300 meter, simulasi kondisi tambang bawah tanah nyata. Lalu yang selanjutnya ada deskripsi kegiatan, 7 tahapan pekerjaan survei. Yang pertama persiapan, briefing, izin, pemeriksaan alat. Lalu yang selanjutnya ada markup dan pick up, penentuan titik koordinat. Yang selanjutnya ada pemetaan geometri, pengukuran terowongan. Lalu ada perhitungan volume, pengelola data volume, dan terakhir ada survei deformasi, monitoring kestabilan struktur. Kegiatan simulasi dilaksanakan di lokasi tambang bawah tanah dengan kedalaman 50 hingga 300 meter, melibatkan 8 personel selama 14 hari kerja. Setiap tahapan memiliki prosedur keselamatan yang wajib dipenuhi sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Lalu ada peralatan dan metode. Untuk peralatan survei dan metode HIRA-DC, dari peralatan survei teknis ada total station untuk pengukuran koordinat presisi, dan juga ada gyrotheodolit untuk orientasi area bawah tanah. Lalu ada water pass untuk pengukuran beda tinggi, dan ada distometer untuk pengukuran jarak dasar. Dan yang terakhir ada monitoring pin untuk titik referensi deformasi. Lalu peralatan ketiganya ada MOTI gas monitor untuk mendeteksi gas real time. Lalu ada cap lamp LED atau topi lampu LED untuk pencahayaan di kepala. Lalu ada alat P3K untuk pertolongan pertama. Ada metode HIRA-DC, yakni hazard identification, risk assessment, dan determining control. Untuk aktivitas yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk bahaya, sumber, atau kondisi berpotensi cedera. Lalu untuk resiko yaitu konsekuensi akibat paparan bahaya. Rumusnya yaitu SWOT resiko atau RL tambah dengan likelihood atau L kali severity atau S. Lalu di sini ada matriks resiko, matriks penilaian resiko atau L kali S.
Matriks ini mengklasifikasikan tingkat resiko berdasarkan kombinasi likelihood eh, yang kemungkinan terjadi dan severity atau tingkat keparahan. Skornya 1 sampai 25 dibagi menjadi 4 zona risiko. Yang pertama ada rendah dengan skor 1 sampai 4, yakni pengendalian rutin dan pemantauan berkala. Yang kedua ada sedang dengan skor 5 sampai 9, yakni perlu tindakan korektif terencana. Yang ketiga ada tinggi dengan skor 10 sampai 16, yakni tindakan yang segera wajib dilakukan. Yang keempat ada ekstrim dengan skor 17 sampai 25, yang harus menghentikan aktivitas dan mengevaluasi ulang. Dan di sini ada tabel severity, yaitu matriks penilaian resikonya. Selanjutnya ada HIRA-DC atau bahaya kritis, yakni ada 5 bahaya dengan resiko tertinggi. Yang pertama ada rockfall dari atap terowongan, RL-nya 16, yakni dengan L4 kali S4. Bahaya tertinggi yakni ground support dan monitoring wajib. Yang kedua ada paparan gas beracun atau defiensi oksigen, RL-nya 15 dengan L3 dikali S5, yakni multigas monitor dan safe rescue yang harus wajib dibawa. Yang ketiga ada debu silika atau silikosis dengan RL12, yakni L4 dikali dengan S3, yang harus menggunakan masker N95 atau P100 dan ventilasi yang aktif diperlukan. Yang keempat ada getaran dan gelombang ledak blasting dengan RL12 dengan L-nya 3 dikali dengan S4, yakni jarak aman dan koordinasi dengan jadwal blasting. Yang kelima ada terpleset di lantai basah dengan RL12, yang dimana L-nya 4 dikali dengan S3, yang harus menggunakan sepatu safety anti-slip dan drainase yang memadai. Lanjut, di sini ada ringkasan HIRA-DC-nya ya. Di sini ada 11 bahaya teridentifikasi dan ringkasan lengkapnya. Nomor 1, tahapannya itu persiapan, memiliki bahaya kecelakaan transportasi bawah tanah, resikonya cedera berat. Lalu skornya 12, memiliki level tinggi. Yang kedua ada markup pada rockfall atap terowongan, memiliki resiko fatal atau cedera berat. Skornya 16, memiliki level tinggi. Lalu ada markup lagi, paparan gas beracun atau oksigen rendah, memiliki resiko keracunan atau skornya 15, memiliki level tinggi. Lalu yang keempat ada pemetaan bahayanya debu silika atau silikosis, memiliki risiko penyakit paru kronis, memiliki skor 12 dan levelnya tinggi. Lalu ada pemetaan getaran atau gelombang ledak blasting, memiliki risiko cedera pendengaran dan fisik, skor 12 level tinggi. Lalu ada volume, terpleset di lantai basah atau licin, cedera ringan sampai ke sedang, skor 12 level tinggi. Deformasi, longsor dinding terowongan, tertimbun atau tertimbun, skor 10 level tinggi. Deformasi, alat jatuh dari ketinggian, cedera kepala, skor 9 level sedang. Pengolahan data, kesalahan pengukuran data, keputusan teknis salah, skor 9 level sedang. Semua tahap, kegagalan komunikasi tim, kecelakaan koordinasi, skor 8 levelnya sedang. Demobilisasi, sisa material bahaya, cedera atau kontaminasi, skor 6 level sedang. Lanjut ada pengendalian dan APD. Di sini terdapat hierarki pengendalian risiko dan APD wajib. Yang pertama dimulai itu dari APD. Contohnya ada helm, ada masker N95, self rescue, bisa ada sepatu safety, ada helm,
Lalu yang keempat ada administratif. Contohnya work permit, body system, dan toolbox meeting. Lalu yang ketiga ada rekayasa teknik. Contohnya seperti ventilasi aktif, ground support, dan barikade. Lalu yang kedua ada substitusi. Contohnya cam lamp LED, lalu reflektor total station. Lalu yang pertama yaitu eliminasi. Contoh, stop kerja jika oksigen kurang dari 19,5%. Nah, di samping itu ada 10 APD wajib survei bawah tanah untuk menunjang pekerjaan. Yang pertama ada helm safety, lalu ada cam lamp LED, ada masker N95, ada rompi reflektif, ada sepatu safety, ada sarung tangan, ada kacamata safety, ada earmuff, ada gas detector, ada self rescue atau SCSR. Lalu di sini ada tanggap darurat dan penutup. Rencana tanggap darurat dan kesimpulan. Di sini ada 7 skenario darurat dan tindakan. Antara lain ada evakuasi, barikade, sampai laporan. Lalu gas beracun, pakai SCSR, evakuasi ke fresh air. Lalu kecelakaan, P3K, evakuasi ambulans. Lalu kebakaran, alarm, evakuasi damkar. Longsor, evakuasi, hitung personel. Tersengat listrik, matikan sumber, dan P3K. Tersesat, tetap tenang, komunikasi, dan tunggu tim SAR. Kesimpulan dan saran. Di sini ada 2 kesimpulan dan 1 sarannya. Yang pertama, kesimpulan pertama ada 73% bahaya berada di level tinggi. 8 dari 11 bahaya kritis, pengendalian ketat mutlak diperlukan. Lalu kombinasi pengendalian, rekayasa teknik, ditambah administratif, ditambah APD sama dengan perlindungan optimal. Lalu terdapat saran. Saran ke depannya, pelatihan K3 khusus, disiplin APD, gas monitor, real time, evakuasi SOP berkala. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Lalu terdapat kontak darurat, antara lain ada ambulans yang kodenya 119, damkar 113, polisi 110, dan juga ada nomor kontak darurat untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jaki, NRP 23/2025-061. Izin bertanya ya, apa saja contoh bahaya geologi yang disebutkan dalam dokumen simulasi tersebut? Baik, menjawab. Contoh bahaya geologi yang disebut putir untuk runtuhan batu, semburan air tanah, dan kondisi tanah yang tidak stabil. Apakah terjawab? Baik, sudah terjawab. Izin bertanya kembali, apakah dasar hukum atau regulasi apa saja yang menjadi acuan dalam penyusunan materi K3 ini? Dasar hukumnya. Izin menjawab. Acuan hukumnya kita dari Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 dan Permen ESDM nomor 1827 KK 30 garis Mem 2018 dan standar internasional ISO 45001 2018 yang ada di slide berapa ya tadi di slide 2 kalau nggak salah. Itu apakah terjawab? Baik, izin bertanya, fungsi alat multigas monitor untuk apa ya? Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari rekan Satya Ilham. Jadi alat multigas detektor itu adalah alat keselamatan yang digunakan untuk mengukur konsentrasi dari gas berbahaya seperti
karbon monoksida atau CO, hidrogen sulfida, H2E, serta gas yang mudah terbakar seperti itu. Apakah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih untuk kelompok 8 sudah mempresentasikan PPT-nya. Silahkan tutup. Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita semua manusia ada salah dan waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.